Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilai Kimia Dinda Putri dari kelas A1 NIM 016. Di sini saya akan membahas tentang bentuk dan ruang. Dapat dikatakan ruang jika terjadi aktivitas dan pergerakan di dalamnya. Kita dapat merasakan dan mendengar sesuatu yang terjadi di ruang tersebut. Bentuk visualnya, dimensi, dan skalanya, kualitas pencahayaan, dan kualitas tergantung pada persepsi kita terhadap batas-batas spasial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk. Ketika ruang dapat dimengerti dari bentuknya dan pengaturan ruangnya, disanalah arsitektur tercipta. Bentuk arsitektur merupakan perpaduan antara massa dan ruang. Massa mencakup volume di dalamnya. Bidang dasar merupakan salah satu pembentuk ruang. Hubungan antara massa dan ruang dalam arsitektur dapat dinilai dan didapatkan keberadaannya pada skala yang berbeda. Lalu, strategi menghubungkan bentuk bangunan terhadap ruang pada skala sebuah tapak. Yang pertama ada membentuk sebuah dinding di sepanjang tepi tapaknya dan mulai mendefinisikan sebuah ruang luar yang positif. Yang kedua, menyatukan ruang interiornya dengan ruang luar privat dari sebuah tapak berdinding. Yang ketiga, membungkus sebagian tapaknya sebagai suatu ruang luar dan melindunginya dari kondisi-kondisi iklim yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Yang pertama ada bidang dasar yang diangkat. Bidang dasar yang diangkat merupakan bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar dan menghasilkan permukaan vertikal sepanjang tepinya. Hal ini membentuk transisi antara eksterior dan interior sebuah ruang. Lalu yang kedua ada bidang dasar yang diturunkan. Bidang dasar yang diturunkan merupakan bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya, memanfaatkan permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Biasanya bidang dasar yang diturunkan bersifat tertutup ataupun tersembunyi karena lebih rendah dibanding dengan bidang dasarnya. Area yang diturunkan juga dapat berperan sebagai ruang peralihan antara dua lantai di dalam sebuah bangunan. Yang ketiga, ada bidang atas. Bidang atas mendefinisikan sebuah volume ruang yang berada di atas bidang dasarnya, yang membentuk sebuah ruang baru. Tepi-tepi bidang atas yang menentukan batas areanya, maka bentuk dasar, ukuran, serta ketinggian akan menentukan kualitas dari ruang tersebut. Bidang atas juga sebagai acuan ruang di dalamnya, misal ruang dengan konsep atap yang tinggi ataupun rendah, dan juga atap dapat digunakan sebagai pengaturan cahaya yang masuk ke dalam ruangan di bawahnya. Atau dapat kita simpulkan, bidang atas juga termasuk elemen penunjang dari kualitas suatu ruangan. Lanjut ke elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Elemen-elemen vertikal ini berfungsi memisahkan antara ruang yang satu dengan ruang lainnya dan menciptakan batas antara ruang eksterior dan interior. Yang pertama itu ada elemen-elemen linear vertikal. Elemen-elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi suatu ruang atau volume ruang. Contohnya yaitu kolom. Sebuah kolom yang ditempelkan pada dinding akan memperkuat bidang dan menegaskan permukaannya. Yang kedua, ada bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di depannya yaitu tembok. Sebuah bidang vertikal memiliki kualitas frontal. Kedua permukaan bidang vertikal ini dapat menjadi setara dan menghadap ruang-ruang yang serupa. Mereka juga dapat dibedakan dalam bentuk, warna, atau tekstur agar mampu merespon atau menegaskan kondisi-kondisi spasial yang berbeda. Karena itu, bidang vertikal ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi depan, yang kedua, sisi belakang. Agar bidang vertikal tunggal dapat mendefinisikan volume ruang, bidang vertikal tunggal harus berinteraksi dengan elemen-elemen bentuk yang lainnya. Yang ketiga, ada bidang berbentuk L. Bidang berbentuk L ini dapat kita jumpai pada suatu ruangan di mana bentuk sebuah tempat atau daerah ruang di sepanjang garis diagonal dari sudut menuju ke arah luar di bidang bentuk L ini. Yang keempat, ada bidang-bidang sejajar. Bidang-bidang sejajar ini contohnya itu dua dinding yang saling berhadapan satu sama lainnya. Bidang sejajar yang saling berhadapan ini mendefinisikan sebuah ruang di antara mereka.
Yang kelima, ada bidang berbentuk U. Bidang ini merupakan ruang yang menghadap pada salah satu sisi yang terbuka luas. Misalnya, garasi kendaraan, di mana pada bagian depan tidak ada pembatasnya, sehingga bentuk tepi dari ruang tersebut menyerupai huruf U. Bangunan yang berbentuk U pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk menangkap atau mendefinisikan ruang luar. Yang keenam itu ada 4 bidang atau penutup. Di sini bidang vertikal akan menciptakan batas-batas bidang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang sekeliling penutupnya. 4 bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup secara mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup itu. Lanjut, ada bukaan-bukaan dalam elemen pendefinisian ruang. Yang pertama itu ada bukaan-bukaan di dalam ruang. Bukaan ini dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang atas seperti langit-langit dan seluruhnya isi dikelilingi oleh permukaan bidang itu sendiri. Yang kedua ada bukaan-bukaan di sudut. Bukaan ini ditempatkan di salah satu sudut langit-langit di suatu ruangan. Yang ketiga ada bukaan-bukaan di antara bidang. Bukaan ini diletakkan secara vertikal pada langit-langit. Ia dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruangan. Lanjut kita akan membahas tentang kualitas ruang-ruang arsitektural. Yang pertama, tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruang ditentukan oleh elemen-elemen pendefinisiannya serta pola bukaan-bukaannya yang signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasi ruang tersebut. Yang kedua ada cahaya. Kita biasa melihat ruangan dengan indah itu karena memantulkan cahaya ke mata kita dan melihat semua objek yang kita lihat. Di sana cahaya akan memantulkan cahaya kepada objek dan kita dapat melihat jelas objek tersebut. Semisal ruang itu sempit, jadi cahaya yang diperlukan lumayan banyak untuk menerangi ruangan tersebut. Lalu ada ruangan yang cukup luas, itu kita dapat menggunakan cahaya bantuan seperti lampu. Yang ketiga, arah pandang. Arah pandang di sini jika kita berada di suatu ruangan dan kita arah pandangnya luas, pasti kita akan merasa nyaman berada di ruang tersebut. Jadi kualitas ruang-ruang arsitektural ditentukan oleh tingkat penutupan, cahaya, dan juga arah pandangnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.